Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Eka Putri dan teman saya Afrilina Putri Nur Setianto dari kelas 10 MIPA 6. Saya ingin memaparkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Setelah wafat istrinya Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pamannya yang bernama Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir dan Quraisy. Faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. 1. Pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqaba. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi mereka kemudian menemui Rasulullah SAW. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istrinya. Faktor lain yang mendukung Rasulullah SAW hijrah ke Madinah karena pemboikotan kafir dan Quraisy. 1. Melarang setiap pedagang dan bisnis dengan penduduk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak ada seorang pun mengikat atau ikatan perkawinan dengan orang Muslim. Yang ketiga, melarang keras pergaulan dengan orang muslimin. Yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum muhajirin ketika sampai di Madinah, beliau disambut dengan penuh rasa hormat, seperti orang Madinah menyambut seorang tuan rumah menyambut tamunya. Kaum muhajirin sebutan bagi pengikut Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah, sedangkan kaum Ansor sebutan bagi penduduk asli Madinah. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Yang pertama, kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin. Yang kedua belah pihak bebas memeluk menjalankan agama masing-masing. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi saling tolong-menolong dan melawan siapa saja yang menyerang mereka. Yang keempat, orang-orang Yahudi yang memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasehati dan tolong-menolong dalam menjalankan kebaikan dan keutamaan. Yang keenam, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ke-8, siapa saja yang tinggal di dalam dan di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Dari saya cukup, terima kasih. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Afrilina Putri Nur Setianto dari kelas 10 izin memaparkan dari strategi dakwah Nabi SAW di Madinah. Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada membangun masjid, yang kedua membangun ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan kaum Ansar atau kaum muslimin Madinah dan kaum muhajirin atau muslimin Mekah. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Berikut diuraikan beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Itu ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau Khandaq, perang Hunain, dan perang Tabuk. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam.
Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di badan pasukan, Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 1.000 orang. Lalu ada perang Uhud. Setelah kekalahan dalam perang Badar, makin lalu perang Uhud setelah kekalahan dalam perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 300 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan Nabi Muhammad SAW, dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Dan perang Uhud ini dimenangkan oleh kaum kafir. Yang ketiga, ada perang Ahzab atau Khandak, yaitu pertempuran Khandak juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab, pertempuran konfederasi dan pengepungan Madinah. Terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Perang Hunain adalah pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawanin dan Sakif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah. Disebut pada salah satu jalan dan Mekah, Taif. Terakhir, perang Tabuk adalah peperangan kedua kaum muslimin melawan kekaisaran Bizantium Romawi. Perang Tabuk berlangsung di daerah Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi. Daerah Tabuk terletak di 683 km sebelah barat Laut Madinah. Yang kedua ada surat Nabi Muhammad SAW kepada raja. Yang ketiga ada penaklukan kaum. Dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi dari 5 kesepakatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri dari ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. 4. Selama 10 tahun dilakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan 5. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.